BFD juga akan menuju ke arah Monte yang berubah satu tim. Kalau diperhatiin di bagian selatan, di daerah Minas del Sur, ada Gikain yang mengisi pulau bawahnya. Karena tuh biasanya daerah kosong, nggak ada yang ngeluting di arah sana. Tapi Los Higos dan juga Minas del Sur bener-bener diambil kali ini sama Geekfam. Dan Circle mengambil di bagian kiri. Ini bisa dibilang center untuk Miramar kali ini. Untuk tim yang biasa turun di arah La Coberia, jadi PR buat mereka. Harusnya mereka mengambil daerah lain untuk early lootingnya. Itu harusnya Victim. Dan lagi-lagi ya, Victim hari ini mengalami 4 game yang kurang, 3 game yang kurang baik. Betul. 1 game oke. Dan ini penutup nih, kalau mereka bisa nutup dengan hasil mungkin top 2 atau nggak WWCD bahkan, itu bakal menetralisir 3 game yang kurang baiknya dia. Betul, jadi harus ada tambal silam ya. Kalau misalkan lo jelek di Erangel, di Miramar harus bagus, jelek di Sunhawk, di map lain harus bagus. Karena emang harus seperti itu, jangan sampai semua map underperform. Itu malah ngebuat tim mereka sulit untuk mengejar ketertinggalan poin untuk global leaderboard-nya. Tapi kalau mau overperform, boleh. Iya, harus upper perform sih. Apalagi balik lagi lah, kita butuh tim-tim yang upper perform untuk mewakili Indonesia di babak berikutnya. Betul, dan balik lagi ya, gue pribadi nggak masalah tim manapun yang lolos. Betul. Kita dukung semaksimal mungkin nanti ketika sudah mencapai di SEA dan juga di World League. Ya, kalau kali ini gue harus nge-cast secara netral, tidak boleh membatasi dukungannya atau melebihkan dukungan ke arah satu tim. Tim yang bagus bakal gue bilang bagus, tim yang underperform bakal gue bilang underperform. Tapi ya kita harus say sorry juga. Kalimat yang kita bikin untuk melakukan sebuah atau membuat sebuah statement, gue harapkan itu jadi hal positif untuk perbaikan dari masing-masing tim. Betul. Tapi nanti ketika sudah mencapai kancah dunia, wah, gue bakal bias banget. Gue bakal bias banget untuk mendukung Indonesia pastinya. Indo ketemu siapapun, bodo amat, pasti gue bakal dukung Indonesianya. Mau 3-1 bisa. Pokoknya Indo Pride ya. Oke, back to the game. Balik lagi di arah cuma cara seperti biasa. Morp dan juga NFT bakal bertemu. Tapi lagi dan lagi tidak ada engagement di awal-awal di antara kedua tim ini. Ini kedua tetangga ya, sudah bermain bersama dari awal-awal PMPL Season 1. Jadi mereka tuh udah ngerti, udah saling mengerti. Ini bagian kota gua, ini bagian kota gua. Kita jangan perang. Kita bagi dua, kita pencar di arah yang berlawanan. Betul. Atau lo mau engage sekarang, itu malah ngerugiin buat kedua belah tim. Apalagi kalau sama-sama pincang, misalkan nggak sampai nge-end gitu, cuma bikin pincang, yang satu ngambil 2, yang satu ngambil 2 juga, jadi 2 orang hilang di awal-awal di antara Morp dan juga NFT. Itu pasti merugikan kedua tim itu. Betul, dan kita bakal ada tim Geek ya, mereka turun di Pulau Selatan. Bisa dibilangnya tempat kayak mirip Milbase, tapi jeleknya di Miramar. Itu lootingnya nggak mantep, membawa angin segar lah untuk tim TP waktu itu. Dapatin WWCD di Vikendi bukan sih? Gue lupa kotanya di mana. Yang jelas gue inget banget dan gue kaget waktu itu pas ngeliat, wow, ada ladiesnya WWCD. Dan habis itu gak lama kemudian Nara dengan Vepar nyusul. Betul, dengan Kalau Nara gue yakin di Vikendi. Itu gue yakin banget, inget gue soalnya. Yang ada orang nih DG ngumpet di kapal. Oh iya bener, itu yang ada satu pemain DG ngumpet di kapal sampai akhir di sana. Sampai akhirnya ketahuan juga sama tim yang lagi rotasi di daerah pinggiran. Betul. Tapi kita bakal melihat statistik dari Nick terlebih dahulu yang hari ini. Gue harus akuin permainan Nick brilian banget. Dari setiap round turnamen yang kita hitung ataupun dari individual match atau show match yang tadi kita lihat. Betul. Di awal-awal. Permainnya rapi banget loh. Bisa dibilang emang Nick salah satu pemain paling konsisten menurut gue pribadi ya. Dia memang veteran juga. Pernah main di PMC juga di season pertama dan permainan dia emang cukup. Awas, meledak. Wah gila men. Hampir mati ya? Hampir Matthew lihat 1% HP bar dari Matthew. Bagi gaib. Dan itu langsung tukeran posisi. Yang nyetir sini Matthew-nya disuruh healing dulu. Kata dia, tolong dong gantian lu. Gila main gue speechless gitu. Matthew kayak, wih, apa nih? Gue gak expect itu bakal meledak sih tadi. Terus tiba-tiba dia gelinding, lompat, salto, terus duar. 1% HP bar dari Matthew. Itu kayak gak 1%, 0,5%. Iya, itu tinggal kepetok pintu juga kenok gitu ya. Kejepit engsel pintu, langsung kenok dia. Aduh, kenok. Terus masuk di statistik ya, ngenok diri sendiri. Tapi siapa nyangka sih, lu kayak nyenggolin baginya menggila tiba-tiba. Karena tadi gue tau banget tujuannya Matthew nabrakin baginya. Terus supaya baginya ngebalik lagi dan bisa dipakai sama Nick. Gue getar mental. Sungguh magic untuk last round hari ini. Tapi oke, kita move on dari hal dari bagi itu. Dranix yang tidak mendapatkan kontestan juga. Bahkan mereka kayaknya bakal nahan Blue Zone pertama deh. Iya betul banget, mereka bakal nahan Blue Zone pertama. Dan Dranix sendiri ya, mereka kali ini bakal di daerah Hacienda del Patron kah kali ini? HDP harusnya. Dranix dia harusnya ngambil di bagian kanan atas arah kampo militer.
HDP nggak sih mereka No, sekarang? no. Dia di dekat Torre Ahumada di bagian atas. Oh, Torre Almada ya. Dan cukup dekat dengan Victim. Berarti Victim ngebanting rotasinya jauh juga loh. Atau orang udah nge-hold dulu Betul. di Dia HDP, Mozart ya. ngambil di arah HDP-nya untuk memastikan jalur rotasinya nggak ketahuan sama tim lain. Tuh, dan Boom kemana ya? Kok Boom nggak berada di daerah kiri atas ya, El Pozo? Boom, kita belum melihat pergerakannya dari Boom sih tadi. Karena yang baru disorot kayak Red Rocket, terus kita ngelihat tadi The Pillars, Iya. dan Bonafide yang barusan aja kesorot. Iya, berarti kita belum lihat Boom. Nah, tapi kalau kita ngomong-ngomong Boom ya Pak, sehari ini La menurut- Bendita. La Benta ya. Hari ini performa mereka menurut lu gimana? Karena kita lihat Boom kayak nggak biasa yang mereka nggak sih? Iya, Boom kayak ya harus dibilang, bisa dibilang ya kalau menurut gua statement paling gampang itu underperform. Cuma faktor apa yang ngebuat mereka underperform ya gue juga nggak tahu karena gue juga bukan orang internal dari Boom Esports. Mungkin gue bisa tanya sama teman gue yang menjadi manajer di Boom Esports juga nanti setelah ini apa yang terjadi dengan Boom, karena gameplay mereka ini bener-bener jauh berbeda dibandingkan di regular season. Iya, tapi mungkin faktor terbesar ketika rotasi sih. Sering banget mereka ke pick off satu anggota dua anggota dan itu yang membuat mereka sedikit sulit untuk fight di akhir-akhirnya. Tapi kalau kita ingat dari Boom ya, mereka emang tim yang defensif kuat banget. Tapi karena lu ngomongin rotasi nih, gue jadi pengen bahas kalau kita ngelihat Irengel pertama dan Irengel kedua itu jelas gameplay yang berbeda banget dari semua tim. Kita ngomongin semua tim ya, itu gameplay yang beda banget dari semua tim dan sekarang Miramarnya agak lebih pasif dibandingkan Miramar untuk yang pertama di hari ini tadi. Iya betul banget, gue setuju banget ya. Dimana yang pertama tadi bisa dibilang permainannya Rotasinya cepet. cepat. Ambil center bahkan sampai akhirnya beberapa tim tadi lebih ngambil di pinggir circle dibandingkan mereka ambil center circle-nya. Kalau gue Daerah-daerah pribadi pegunungan. lihatnya ya, untuk setiap game pertama, itu pilihan lu dua. Kalau lu pengen main pasti-pasti ya, lu ke tengah cepat-cepat atau lu stay di pinggir lama-lama. Bener. Lu kalau nanggung-nanggung, itu kayak nggak pasti. Bisa ada yang ngambil tempat rotasinya. Jadi tim-tim yang emang pengen main cepat, dari awal harus nabrak tengah. Tim yang pengen main lama, emang harus di pinggir aja kalau game pertama. Karena kan lu nggak punya info. Betul, dan gue udah ngeliat tadi pergerakan dari tim BTR juga, mereka mengambil daerah perbukitan di sekitar Pekado, tapi bukan Pekado bagian bawah. Dia ngambil di Pekado sebelah kiri, tebingnya diambil. Harusnya itu yang jadi jalur rotasi loh. Tempat yang diambil di Beacatron itu adalah jalur rotasi dari beberapa tim yang mengambil di bagian atas, seperti di arah El Pozo, atau dari arah HDP, di arah San Martin. Kalau mereka nggak pengen langsung masuk ngambil ke arah Pekadonya, mereka biasa ambil di bagian bukit sebelah kiri di atasnya Pekado. Iya betul banget. Emang enak sih mereka. Kan mereka turun juga di Pekado. Pilihan mereka kemana-mana tuh dekat. Mau ke utara, mau ke selatan, timur, barat. Tuh emang deket banget untuk BTR. Dan itu yang membuat BTR tuh kalau di Miramar kuat banget. Kemanapun enak rotasi, nggak berat. Apalagi Pekado tuh berada di tengah-tengah Miramar persis. Betul. Jadi kemanapun circle pergi, mereka pasti hanya butuh sedikit rotasi untuk mengamankan circle berikutnya. Dengan looting yang mantep banget. Betul, apalagi Pekado lo tahu sendiri arena Pekado tuh isinya pasti legit banget. Jangankan di turnamen, di klasik aja isinya bagus banget. Bakal di spray kali ini. The Pillars mendapatkan kontestan baru Red Rocket. Kedua timnya sedang naik down, kali ini bakal bertemu di early game. Bahkan Rocky sudah melakukan flank sebelah kanan dan Slayer berada di arah yang cukup jauh juga. Kental kali ini berada di arah balkon sendirian aja, bakal mendengar step di bagian paling bawah. Tidak ada backup dari tim The Pillars. Satu bakal melawan 4 pemain dari Red Rocket. Red Face berada di bagian lantai bawahnya, berusaha untuk naik ke bagian atas. Cukup santai kali ini, sudah mulai menembak dan bakal di pick off, langsung ditutup pintunya. Tapi kali ini tidak akan bisa ada yang menyelamatkan Kental karena 1 lawan 4 men, bukan posisi yang bagus. Walaupun Kental bisa ngedapetin satu pemain dari Red Rocket. Dan DTP belum mau nyerah, mereka bakal coba naik ke atas bukit dan coba ngebalikin keadaannya menghadapi tim Red. Mungkin mereka menganggap ini compound yang emang harus diambil. Iya, Karena dan mereka bersikeras harus ngambil compound ini. yang jadi masalah, ini baru Bobs doang yang datang. Di mana 2 pemain The Pillars yang lainnya untuk melakukan follow up-nya. Bobs akan memarkirkan motornya terlebih dahulu dan Teddy sudah menyambut dengan granat yang dilempar ke bagian lower ground-nya. Dia bakal flank sedikit ke sebelah kiri, tapi Kings bakal membuka arahnya. Kali ini bakal ada spray menuju ke arah Bobs. Cukup deras darahnya dari peluru-peluru Red Rocket, hampir menumbangkan 1 pemain The Pillars yang sedang melakukan rotasi. Rocky seperti belum selesai, dia pengen maju bentar. Dan ini bakal jadi clash ronde 2 kah kali ini. Karena dari tim TP seperti belum mau meninggalkan perbukitan di daerah Minas Del Sur kali ini ya. Mereka bakal maju pelan-pelan dan mungkin akan fight ronde 2. Tapi mobilnya mulai kebalik, mulai mengguling. Awas, semuanya bakal turun dari dalam mobil. Dan kali ini menghindari ledakan mobil. Bobs hampir kenok. Hampir kenok, tadi langsung pada lompat dari dalam mobil. Bobs cukup low, 1 tap dari pelurunya Red Rocket hampir membuat pemain The Pillars jatuh, 1 pemain mereka. Betul, tadi kalau The Pillars sampai kehilangan lagi 1 player mereka, ini bakal jadi nightmare bagi mereka. Dan bener aja kali ini, 2 kenok kali ini. Not a nice way to start the game. Kali kita bakal DTP tinggal menyisakan 1 player mereka, lemparan bom dari seorang Bubu masuk ke dalam area mereka dan kenok. Pulang TP di posisi ke-16 di game terakhir kita. Men, permainan mereka lagi bagus-bagus dan sekarang mereka terjegal oleh 2 tim.
What happened with the Pillars? Kayak ada sedikit kepanikan yang melanda dalam diri mereka ketika satu pemain mereka kental di-push sama satu tim, sama Geek Fam tadi pertama-tamanya. Iya betul banget, gue masih agak kaget sih apa yang terjadi dengan tim TP. Tapi baik lagi ya, itu kan korban rotasi. Cuma menurut gue kayak tadi ketika mereka kehilangan satu player mereka, udah satu mereka pindah sih. Nggak coba untuk fight on the duanya. Gue masih penasaran tadi buat sedikit ngintip pertahanan dari Geek Fam. Dan ternyata dua player lainnya lebih milih untuk regroup dan narik posisinya. Dan Morp, kita harus move on kali ini antara BTR dan juga Morp. Zabrol bakal dipuskah, Zuxi sudah mulai keluar dari arah rumahnya. Apakah bakal naik ke bagian bukit atau di sini BTR hanya ingin melakukan regroup dan setup untuk menghadapi tim-tim yang bakal ngambil kompon milik mereka. Morp kayaknya udah kelihatan. Mereka ngincar tapi begitu diintip, oke 4 orang bakal di take down begitu aja kah? Dan Morp lebih milih untuk mundur ke arah belakang. Dan Banyu bakal ditembak langsung meledak mobilnya. Aura berhasil mendapatkan satu. Jason bakal turun dari arah mobil berusaha naik ke bagian atas. Tapi bakal ada spray dari 3 pemain Aura. Cukup low dari Jason. Dia hanya memanfaatkan bukit kecil yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Betul, dan 2 teman lagi akan coba untuk masuk ke dalam circle. Tapi dapatkah dia menahan gempuran dari tembakan tim Aura? Beberapa tembakan balasan mulai dilontarkan juga oleh tim Aero dan juga tim Victim yang berada sekitar dari tim Aura. Tapi kita bakal lihat Roses ya, dengan kondisi mereka menang posisi, harusnya mereka bisa tembus ke area Victim, men-take over area bagian utara circle. Betul, ini bakal ada smoke setup lagi mengamankan rotasi dari tim Aura. Jangan sampai mereka terpick off. Bahkan Jaden masih berada di dalam gudang. Tidak dalam kondisi bersama-sama. Mereka melakukan setup di arah yang berbeda. Victim mulai masuk menuju ke arah Pekado dan sudah ditungguin sama Dranix yang mengambil apartemen biru. Betul, kita bakal beberapa tim sudah mulai masuk ke area circle juga, di mana dari tim Dranix sudah mengisi dari tadi ya di daerah Pekado juga. Tapi kita bakal beberapa tim ya. Mereka masih berada di luar circle dan lagi mencari cara gimana mereka tembus ke dalam circle-nya. Yap. Lihat berapa tim yang numpuk di bagian pinggir dari circle-nya. Spav udah gak kemana-mana, dia udah tertahan juga dalam kondisi bleeding out. Harusnya dia bakal mati, tapi ternyata Chisun bakal ke pick off juga. Not a nice game untuk tim Victim dan bakal dicuri sama tim Aero. Betul, berarti dari tim Victim tinggal berdua kali ini. Dan kalau mereka sampai game ini juga belum menemukan performa terbaik, bisa dibilang mereka mulai harus berhati-hati besok. Ya, mereka mau nggak mau harus ngerjain PR yang banyak banget supaya besok mereka bisa up perform mereka dan bisa masuk ke babak berikutnya mungkin untuk mendapatkan placement terbaik mereka juga. Smoke setup dari Ucup untuk menuju ke arah baginya. Kali ini apakah dia bisa menyelamatkan baginya supaya bannya nggak dihancurin, karena mereka butuh jalur rotasi juga. Airwolf punya angle dan kali ini bakal keluar lagi dari arah apartemen biru. Dari Bonafide juga sudah tahu posisi dari Aura. Ada Jaden tadi yang kelok. Di bagian sekitar mereka ada tim lain. Ada tim RRQ yang sudah mulai mendekat ke arah pertahanan dari Bonafide. Depan mereka juga ada Aura. Ini Bonafide agak sedikit bingung kayaknya mau gerak kemana. Ada Aura, ada Airwolf, ada beberapa tim lain juga yang ada di sekitar mereka nih. Mereka bakal nentuin jalur rotasinya lebih milih ke arah mana kira-kira. Betul, karena kali ini mereka juga berada cukup tengah ya, di mana mereka berdekatan dengan tim-tim sekitar mereka. Dan kita dari tim Aura sedikit kesulitan untuk rotasi, di mana mereka kali ini harus bertahan di tengah-tengah lapangan tanpa cover yang memadai juga. Tapi Zulhak akan kenok kali ini. Sampai ngenok dia itu ada Rosezi dengan mini dia dengan sangat baik menok backline dari tim BFD. Tapi ternyata Aura nggak aman. Ini bakal kehilangan Ken lagi kali ini. Roses juga sudah pulangkan ke arah lobby. Tinggal menyisakan satu player kali ini. Satu player lagi, Rosesi doang yang bertahan di daerah zona yang udah lumayan itu free. Bukan hal yang bagus main untuk tim Aura. Mereka kepepet juga karena Blue Zone bakal menghimpit. Sudah mulai sakit untuk DPS-nya. Rosesi bakal kelihatan dua orang makanan yang legit banget untuk Bonafide tim. Iya betul banget, mereka agak lama menahan dan akhirnya kali kita bakal dari Aura hanya menyisakan satu player mereka. 15 tim tersisa dan kita bakal spray down ke arah tim nomor 6 itu Aerowolf akan bakal meledak. Dan ternyata Jersey belum dapat menumbangkan anggota tim Aerowolf yang menggunakan kendaraan untuk rotasi barusan. Betul, ini bakal ada Genfos yang lewat, bakal langsung ditembak. Mobil sudah mulai berasap, spray yang rapi bakal turun dari mobilnya. Untung gak kenok. Genfos masih bisa menyelamatkan diri, tapi celah mobilnya bakal dimanfaatkan. Diledakkan begitu saja. Genfos lari ke arah belakang, masih ada tapping dari Jersey di arah open field. Sungguh-sungguh open field, tapi Jersey belum bisa mendapatkan kenoknya ke arah Genfos. Betul banget, dan BFD galak banget permainan mereka. Mereka memotong rotasi tim-tim lain dan kendaraan pun mulai datang untuk menjemput seorang Jersey yang sedikit tertinggal dari area zona. Ya, ini bakal ada jemputan, satu pick up yang datang dan Ikiar pun ban mobilnya depan kanannya udah mulai pecah. Sementara Boom sedang melakukan setup. Genfos berada persis di sekitar pertahanan dari Boom. Ramones masih fokus untuk melakukan boosting dan di sisi lain Spavel berhasil diamankan. 2 orang kenok dari Boom Esports. Sementara Ramones harus menjaga angle di bagian belakangnya. Smoke setup terlebih dahulu. Ikiar harus melakukan boosting juga supaya movementnya bisa lebih legit dan lebih rapi dan cepat juga. Jaxi dari bagian gereja udah mulai melihat pergerakan dari tim Lovre. Lovre bakal ambil lower groundnya. Betul banget, tapi Morph juga Lovre bakal sangat berdekatan dan Lovre belum masuk zona ya. Mereka harus maju dikit lagi dan kalau diperhatikan pas di daerah minimap nanti ya, ini sisi kanan tuh cukup banyak tim di tempatnya Boom. Itu ada Boom, ada Victim dan juga tim-tim lain seperti BF dan juga ada tim Aero. Jadi mereka bakal bertabrakan memperebutkan ujung zona. Sedangkan sisi
kiri itu sepi banget kalau nanti kelihatan minimap ya. Tapi sementara Boom dengan kondisi hanya memiliki 2 pemain aktif, akan berhadapan dengan 2 pemain aktif dari Victim juga. Betul. Siapa yang bakal di awal-awal pulang? Karena ini 2 tim. Ini butuh banget poin. Iya, dan tapi Dranix bakal nge-push Onyx. 1 pemain berhasil diamankan. Crazen berhasil mendapatkan Nick. Kali ini Matthew berada di rumah yang sama dengan Lazerk. Belum ada push lagi. Lazerk harus healing terlebih dahulu. Tapi Matthew belum ada push agresif ke arah Lazerknya. Sementara Crazen sudah mulai masuk perlahan-lahan. Kali ini bakal melakukan bandage dan healing terlebih dahulu. KP berada di rumah yang berbeda. Setup granat menuju ke arah mana? Lempar ke arah gudang atau bakal lempar ke arah rumahnya? Sepertinya bakal dilempar masuk ke dalam rumah. Tapi di sisi lain Zulhak berhasil mendapatkan Victim. Jackhead mulai ditumbangkan. Victim hanya menyisakan 1 pemain mereka. Dan Nick mendapatkan tempat yang tidak terlalu bagus karena Dranix punya angle shoot yang cukup bebas. Smoke set up terlebih dahulu. Twizy berhasil diamankan. Di sisi yang lainnya sedang melakukan fake juga dan Victim menjadi tim kedua yang dipulangkan ke arah lobby. Ramones berada di tengah-tengah 3 tim. Onyx, Bonafide, Aerowolf dan juga Dranix. 4 tim berada persis di sekitarnya Ramones. Hanya menyisakan 1 tadi kalau gue lihat. Betul, ini benar-benar berdarah banget sih di pojok-pojokan circle kali ini. Di mana tim Boom juga ya, Ramones akhirnya masuk dan dia nggak bisa kemana-mana. Iker pun berada di ujung zona, akan pelan-pelan masuk lewat pertahanan tim Dranix. Tapi kita bakal dari Morph juga mendapatkan seorang Twizy. Dan zona bakal kembali pindah ke arah tengah circle. Di mana kali ini RRQ sudah menunggu bersama dengan BTR di ujung-ujung zonanya. Cukup enak sih untuk Geekfam cuma gerak sedikit doang karena gudang mereka masih masuk ke dalam circle juga. Masih cukup aman, tapi Onyx sepertinya bakal melakukan long fight dengan tim Dranix. Matthew sendirian di lantai atas, Lazerk berada di bawah dan ada bantuan juga dari Moza, tapi Renalre di sisi lain Nick harus menghadapi 4 pemain dari tim Dranix. Kita bakal juga dari pergerakan tim-tim sekitar, kita bakal Matthew bakal menyaksikan di-push. fight. Ini Matthew harus nahan sendirian sih. 3 orang cuy, dia nahan step bener-bener gak bergerak sama sekali. Tanah 1 orang bakal pasir. naik ke lantai 2. Kali ini Matthew terbakar sudah, tapi dia tidak terkena damage dari Molotovnya. Ucup berada di lantai 1, bakal naik perlahan-lahan ditutup sama 2 player dong. Bakal ada spray jarak dekat. Matthew tidak mendapatkan 1 pun dan langsung dipulangkan ke arah lobby. 2 pemain tersisa dan Bonafide sudah mengumpulkan 5 poin kill di arah yang lain. Betul, zona pun kebanting. Jadi tim-tim yang berada di sisi kanan harus pindah kembali kali ini. Berhadapan dengan begitu banyak tim yang udah mengisi terlebih dahulu. Dan Iker pun akhirnya tumbangkan. Onyx lagi menunggu pergerakan dari tim Dranix. Itu bakal maju di one-on-one kali ini. Bakal menang KP 2 orang. 3 orang kena, tapi KP bakal take down one-on-one situation untuk Dranix dan juga tim Onyx. Zona pun sudah bergerak. Ini bukan situasi yang baik, tapi kita bakal harusnya dari belakang Ramones disaster man. Itu fokusnya lagi menuju ke arah Dranix, tapi Ramones melakukan blind pick dari belakang. Iya, not a nice game. Tapi kita bakal lihat dari tim BTR ya. Sangat nyaman dalam zona, tinggal nyayur aja. Dan Luxi sudah megang tembakan andalan dia. Sniper andalan dari seorang BTR Luxi. Oke, dan bakal ada smoke setup terlebih dahulu dari Ramones. Dia harus berjuang seorang diri. 1 poin kill sudah dia kumpulkan Dranix. Kelihatan 2 orang di arah gudang yang sama. Tapi kali ini bakal bermain TPP terlebih dahulu. Spray berhasil mendapatkan 1. Finishing point 2. Pemain berhasil diamankan. Crazy juga berhasil diamankan. Dia bakal lompat menuju ke arah luar dari gudangnya. 1 lawan 1, tapi sudah mulai ketahuan, lompat ke arah luar. Dan what a nice shot dari Mozart. Memulangkan Boom dan menyelamatkan posisi dari Dranix supaya tidak tusun di posisi ke-12. Walaupun pada akhirnya mereka harus puas juga di posisi ke-12 karena Blue Zone. Iya, tapi lumayan dapat 3 kill tambahan tuh cukup menyelamatkan poin Boom untuk ronde kali ini. 4 poin dan jadi dapatnya. Dan kita bakal juga kali ini beberapa tim masih bertahan juga di daerah circle. NFT, Flippy harus knock juga dan Arrow seperti yang dipulangkan di posisi ke-11 pada game kali ini. Betul, sementara Geekfam mendapatkan kompon. Ini 3 tim jaraknya dekat banget kalau kalian perhatikan di arah minimapnya. Sementara masih ada spray dari Bubu dari dalam rumah. Masih mencoba untuk melakukan shoulder pick dari arah jendelanya. Tapi belum ada korban yang berhasil diamankan. 1 kendaraan bakal datang. Ini bakal menjadi close fight antara Geek dan juga Lovre. Mereka sudah berada di arah kompon yang tidak terlalu jauh jaraknya. Blue Zone juga sudah mulai bergerak kali ini. Pergerakan dari Ryzen juga sudah berada di arah smoke, jadi dia cukup aman. Morph bakal bergerak, ada spray langsung dari Floral menuju ke arah Morph. Hampir saja mendapatkan 1 reload terlebih dahulu, tapi Ozora berhasil mendapatkan Red Rocky. Langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby dan Floral harus fokus. Twizy bakal ngelempar granat ke bagian atas, apakah bakal masuk menuju ke arah Floral. Tapi sepertinya Floral masih cukup aman dan Red Face sudah mulai ketahuan juga. Geekfam dan juga Lovre saling menekan satu sama lain dan Bubu berhasil mendapatkan Toms. Masih ada 3 player lain dari Lovre yang harus diamatin sama pemain-pemain juga di Bubu langsung menuju ke arah tim Lover. Bakal knock balik, tinggal Flora lawan Trisa. Kita bakal lihat apakah dari tim Geekfam dan bertahan melawan tim Lover yang masih unggul secara anggota. Kita bakal spray down dan gagal. Flora bakal dibelakang di posisi ke-9 bersama dengan seluruh tim Geekfam, tapi Lover nggak dalam posisi yang aman juga. Mereka perlu pindah sekarang juga. Ya, mereka harus pindah sekarang juga, tapi ini memberikan nafas lega juga untuk Lovre. Mereka masih bertahan dengan 4 pemain mereka jersey. Sementara ini di pinggir jalan dalam 1 lempengan cukup low dan Luxi 1 tapping dengan
Kar 98 berhasil mendapatkan knock ke arah Bonafide. JRC mungkin bakal dipulangkan ke arah lobby karena dengkulnya kelihatan dari kolong mobil. Sedikit kelihatan, kita lihat beberapa tim sudah mulai mengisi circle juga. Ini Morph harusnya bisa ngajar BTR sih. Ini bisa Tapi ngajar. Morph juga butuh rotasi karena mereka harus bergerak semuanya untuk masuk ke dalam circle. Sementara Morph dan juga Bigetron tidak ada fight sama sekali. Mereka fokus untuk melakukan rotasi dan masuk ke dalam circle. BTR sudah mendapatkan circle dan mungkin mereka bakal menabrak tim Bonafide. Betul, kita bakal lihat di ujung circle terjadi fight yang cukup rusuh antara tim-tim yang bertanding. Dan kita bakal lihat Warung juga tertumbang oleh seorang Lovre. Tapi Zabro bakal tertumbang juga. Ini fight oleh cukup banyak tim di ujung circle kali ini. Betul, dan wah ini enak banget nembak menuju ke arah Renskinya. Ini bakal menjadi free hit, tapping langsung tersungkur ke arah tanah dan merasakan panasnya Miramar. Mereka harus bergerak di arah open field, tapi banyak tim yang lagi fokus untuk fight. Dan gua kira Ozora bakal selamat karena semua tim sedang fokus untuk melakukan fight. Wow, satu orang lewat dengan begitu saja, tidak ada yang menembak sama sekali. Harus turun dari arah high groundnya, dua orang cukup low. Kali ini Twizy bakal diincar, tapi Liquid ditembak dari sisi lain. Ada yang melakukan blind shootnya ke arah Liquid. Betul, kita bakal lihat dari Morph juga hanya menyisakan satu player lagi one on one dengan seorang Twizy. Dan kita bakal pulang ke arah lobby, tinggal 6 tim lagi yang tersisa. BTR lengkap dengan 4 anggota mereka. Gila, BTR masih enak banget posisi mereka, udah dapetin 6 kill. Mereka mendapatkan zonanya juga. Bonafide berhasil diusir mundur kah? Ya, Bonafide berhasil diusir mundur tadi. BTR berada di tempat yang cukup nyaman. Peko bakal ada free hit dari arah Zuxi tapi belum mendapatkan apapun. Sementara Morph sudah mengumpulkan 5 poin kill. Itu kita bakal juga dari pergerakan tim BTR. Mereka pede banget. Dengan kondisi mereka punya 4 anggota, harusnya nyaman banget sih mereka mainnya. Ya, pintunya bakal dihancurin supaya ngebuka view lebih dalam lagi ke arah rumahnya. Semua pintunya bakal dihancurin sama Zuxi. Dia pengen ngedapetin semua informasi Jaden yang masih dibutuhkan. Sementara Jaden, last man standing dari Aura juga masih bertahan. Sudah ada kill yang dia kumpulkan. BTR juga sudah mulai melakukan pergerakan. Ini BTR harus aware dengan apa yang ada di sekitar mereka sih. Kalau mereka terlalu fokus dengan tim-tim yang lainnya dan tidak sadar posisi dari Jaden bisa ngeberondong seenggaknya 2 pemain BTR untuk pulang ke arah lobby. Iya betul banget. Ini Red dan Aura juga lagi bertahan banget sih. Mereka dengan last man standing mereka. Dan juga satu anggota tuh kalau nggak salah di ujung zona deh. Atau nggak di luar zona bahkan. Dan kita bakal red face, bakal berlari sedikit. Bakal mati oleh zona. Iya, di game bakal kali mati sama zona. Oke, 3 tim tersisa, 4, 2, 1. Kalau dilihat dari posisinya, harusnya ini bener-bener BTR yang bisa chicken. Dominasi BTR harusnya. Yes, kalau kita lihat dari posisi dan juga jumlah pemain yang tersisa. Dan RPK pun sudah terpantau. Jaden akankah dia ketahuan karena BTR mulai menuju ke arah Jaden. Sumpah nih, Jaden bisa jadi disaster buat BTR sih. Mereka bakal bergerak sedikit, ngecek ke arah Jaden. Bakal kelihatan 2 orang bakal melakukan spray jarak dekat kali ini. Tapi sepertinya kontrol yang baik dari tim BTR. Betul, harusnya di BTR ya. 4 lawan 2 dengan kondisi mereka sudah menguasai tengah circle. Ini harusnya WCD untuk BTR dan menjadi pertama ya. WCD pertama untuk BTR. Iya, ini WWCD pertama untuk BTR. Tapi sepertinya dia harus ngecek ke arah kanan terlebih dahulu. Ada satu pemain yang sudah mulai terlihat. Peko sudah mulai mendapatkan tembakan lempar granat menuju ke arah Zuxi. Tapi tidak dalam posisi siap bangun dari tidurnya. Berhasil diamankan. Hanya menyisakan drone yang bertahan di pinggir jeep.